Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Bacalah teks berikut ini yang berjudul Sumber Energi Panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. 2 sumber energi panas yaitu seperti matahari dan api adalah sumber energi panas. Manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari yaitu energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita yaitu dengan menggosokkan kedua tangan selama 1 menit dan menggosokkan mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit.
Cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api yaitu dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Api sangat penting dalam kehidupan manusia karena api dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Dari teks bacaan di atas berjudul Sumber Energi Panas. Kata kunci pada setiap paragraf, pada paragraf pertama kata kuncinya yaitu sumber energi panas. Paragraf kedua, kegunaan matahari. Paragraf 3, cara menghasilkan energi panas. Dan paragraf keempat yaitu asal mula api. Kesimpulan dari bacaan di atas yaitu sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini, sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan. Perhatikanlah tabel berikut ini dan lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Perhatikanlah tabel berikut ini. Pada kegiatan pertama yaitu menanak nasi, alat yang digunakan yaitu panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan yaitu api dari kompor. Yang kedua, alat yang digunakan yaitu alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan yaitu dari listrik. Kegiatan kedua, memperbaiki alat elektronik. Alat yang digunakan solder listrik. Sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Alat yang digunakan yang kedua, solder uap. Sumber energi panas yang digunakan listrik. Pada kegiatan ketiga yaitu menyetrika baju. Alat yang digunakan yang pertama setrika listrik, sumber energi panas yang digunakan listrik. Alat yang kedua yang digunakan yaitu setrika arang, sumber energi panas yang digunakan api. Dan pada kegiatan keempat yaitu memasak air, alat yang digunakan panci dan kompor, sumber energi panas yang digunakan api dari kompor. Yang kedua, alat yang digunakan yaitu ketel listrik. Sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Siapkanlah alat dan bahan berikut. 3 wadah es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkah kegiatannya yang pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 2. Satu wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. 3. Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. 4. Setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Perhatikanlah gambar berikut ini. 1. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ketiga es batu memiliki ukuran yang sama. 2. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Es batu yang mencair terlebih dahulu adalah es batu yang diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Es batu yang diletakkan di luar kelas lebih dulu mencair karena matahari sebagai sumber panas dapat menyebabkan perubahan es berubah menjadi air. Ketika es berubah menjadi air atau mencair membutuhkan panas. Kesimpulan, sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Pada kegiatan di atas terjadi perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.